Hai teman-teman dan pejuang sehat. Hari ini mungkin dalam sejarahnya YouTube channel ini adalah acara dan hari yang paling unggul karena saya punya tamu yang sangat amat istimewa. Saya bahkan harus latihan dulu untuk bisa mengucap segala hal yang berkaitan dengan beliau ini. Tapi buat saya panggilin dia akrabnya Pak Aang aja. Namun perlu kalian tahu, beliau adalah sekretaris dari NU cabang Cianjur, dan belum cukup ya, beliau juga adalah wakil ketua dari MUI juga bagian Cianjur ya. Tapi saya bukan mengundang dia ke sini berkaitan dengan posisi-posisi yang beliau punya. Tapi saya udah kenal sama beliau kurang lebih 1,5 tahun, 2 tahun. Sudah 2 tahun. Karena dia juga orang mantan diabetes yang jadi diabetes lagi ya. Tapi itu hal kita membahas lagi nanti ya. Dan beliau sibuk minta ampun. Bentar lagi salah satu menteri mau datang. Saya mungkin nanti malah harus potong acaranya. Tapi kita pasti akan lanjut. Pokoknya saya sangat berterima kasih kepada Bapak untuk telah memberikan waktu dan meluangkan waktu untuk berbicara sama saya. Dan yang kita mau bicara pada acara ini adalah tentang kisahnya diabetes Bapak. Ya kan? Ya. Nah, mungkin hal yang saya biasanya suka tanya paling pertama adalah kapan itu ketahuan diabetes dan bagaimana sampai ketahuan kebetulan, apakah periksa rutin atau ada keluhan. Coba ceritain sedikit bagaimana Anda masuk ke dalam diabetesnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, Alhamdulillah satu kebanggaan bagi saya secara pribadi karena langsung didatengin oleh Coach Dominic yang sudah tidak asing lagi. Beliau adalah salah satu pejuang sehat dan yang memberikan artikel-artikel yang sangat bermanfaat bagi warga yang terkena diabetes. Begini Coach, saya itu dulu sebelum menikah itu di umur mungkin sekitar 20 apa 25 itu sering kencing. Kalau orang Indonesia bilang namanya tuh beser, ya, sering kencing. Tapi tidak ada apapun ke dalam tubuh saya, sehat selalu kan gitu kan. Nah lalu kira-kira tahun 2016 waktu itu, saya ingat banget waktu itu bulan Ramadan. Ini badan saya panas, mulut saya kering, ya kan. Berarti saya waktu itu di umur 35 tahun Coach. Di umur 35 tahun, terus demam, itu lagi puasa tuh, lagi Ramadan, demam, periksalah saya ke dokter. Ketika saya sampaikan kepada dokter bahwa saya merasakan di tubuh saya seperti ini, lalu dia minta untuk saya cek, cek gula darah. Ternyata waktu itu saya dicek gula darah itu 450. Masya Allah. Itu sudah pada tahun 2016? 2016 waktu itu. Masya Allah. Oke. Setelah itu, karena keterbatasan kami dalam diabetes dan segala macamnya, saya hanya mengikuti apa yang diarahkan oleh dokter. Nah, apa yang diarahkan? Satu, pertama itu minum obat tiap hari, pagi, siang, sore. Masih ingat obat apa nggak? Saya waktu itu dikasihnya itu metformin kalau nggak salah. Ya, metformin, tapi tidak ada anjuran untuk suntik insulin waktu itu, ya kan? Minum obat. Saya minum obat terus 2016, 17, 18, 19, 20. 2021 saya terkena penyakit. Tunggu dulu sebelum kita sampai 2001, karena walaupun kita sudah segitu lama kenal, saya belum tahu bahwa memang sudah segitu lama. Nah, dari 2016 ya taruhlah 2-3 tahun setelah itu, dengan pemakaian metformin atau apa, terjadi apa? Terjadi perbaikan atau sama aja atau? Sama aja Coach. Bahkan yang paling saya rasakan banget itu kalau malam itu kalau mau tidur tuh tubuh tuh panas tuh. Panas. Terus susah tidur.
Oke. Susah PB. Nah terus pada saat itu sudah ada mulai perubahan dalam pola makan apa sama sekali tidak? Sama sekali tidak. Tidak ada perubahan pola makan sama sekali. Nah sekarang saya jadi kaget karena pada saat itu kan Bapak pasti sudah adalah salah satu orang yang aktif di dalam NU, sehingga lingkungan atau jaringan sosial Bapak pasti besar. Ya. Bapak kenal orang ini, orang itu, dokter segala macam. Masa nggak ada yang pernah bilang kamu harus sedikit rubah pola makanan atau apa, nggak ada? Ada sih, kalau pola makan sih ya dirubahnya itu katanya ya kurangin nasi, kurangin manis-manis, gula, itu aja. Yang kita tahu cuma itu aja. Padahal saya itu sering olahraga juga, Coach, sebelum itu. Sering olahraga, bersepeda, saya olahraga bersepeda. Tapi yang saya rasakan tidak ada perubahan tetap. Nah, sehingga pada 2021. Sebelum 2001, Anda pernah sempat ukur HbA1c juga? Oh, belum pernah. Saya sama sekali tidak tahu apa itu HbA1c. So dokter juga nggak pernah ada yang bilang menyarankan ada HbA1c. Menyarankannya ini minum obat ini selama seumur hidup. Oke, saya mau sedikit improvisasi di dalam video ini karena saya merasa ini adalah satu hal yang sangat memprihatinkan, bahwa bukan hanya Pak Hang saja, kebanyakan orang kok nggak disuruh HbA1c. Padahal HbA1c adalah nilai kesehatan yang paling berbicara dan paling berbobot tentang diabetes. Dan saya mau kasih tahu sama kalian, pada saat saya diabetes, kebetulan saya lagi traveling ke Thailand, ya, karena saya sering suka libur ke Thailand. Saya pikir, kenapa nggak sekaligus masuk rumah sakit di sana? Tahu nggak? Di sana saya langsung dikasih tes HbA1c setelah mereka melihat bahwa gula darah saya tinggi sedikit. Padahal waktu itu saya nggak ingat persis, tapi gula darah saya hanya sedikit di atas 200. Langsung mereka suruh ukur HbA1c juga. Dan mereka kasih tahu sama saya bahwa untuk memantau dan untuk mengelola diabetesnya, saya harus setiap 3 bulan atau setiap 6 bulan. Maka saya merasa saya jadi agak kecewa karena Indonesia bisa bilang oke, fasilitasnya nggak memadai. Tapi masa orang nggak disuruh HbA1c, padahal HbA1c banyak lab di Indonesia, saya yakin ratusan, mungkin bisa sampai 1000 lab yang bisa mengukur, dan harganya juga lumayan murah, 250 sampai 300 ribu saja. Oke, pokoknya maaf ya saya agak potong ke sananya. Khususnya bagi teman-teman yang nonton ini dan masih punya pengetahuan yang terbatas tentang diabetes, ada satu pesan, tolong ukur HbA1c. Saya nanti juga akan kasih satu link di bagian deskripsi dari video ini, di mana kalian bisa mempelajari artikel-artikel di mana dijelaskan HbA1c, tes itu sebenarnya apa dan kenapa begitu bermanfaat. So, sekarang kita lagi balik ke Pak Ang dan kisahnya dia secara diabetes. Satu saat sekitar tahun 2021 terjadi apa? Karena kayaknya di situ terjadi titik perubahan atau apa? Bagaimana? Gini, tahun 2021 itu saya terkena demam dan sakit yang sebenarnya hal biasa, lambung, ya kan? Makanya tadi karena saya tidak pernah dirawat di rumah sakit ya, hanya datang ke dokter umum, dokter klinik, ya kan, namanya juga di daerah kan gitu kan. Jadi tidak ada anjuran untuk HbA1c itu. Jadi 2021 saya terkena demam. Demam itu bisa datang 1 minggu sekali, Coach. Dan ini sakit sekali. Nah, saya pikir dengan berolahraga ini akan hilang. Saya bersepeda, saya maksain. Habis bersepeda, demam lagi. Demam lagi, tapi sakit di sini. Saya coba masuk ke, saya periksa ke penyakit dalam. Dokter spesialis dalam. Diukurlah, dilihatlah sama dia, di scan. Ternyata penyakit saya, kata beliau itu, radang usus besar. Dikasihlah saya obat, sampai banyak obat gitu kan. 1 minggu saya minum obat, habis obat begitu lagi, Coach, ya kan, sampai kalau nggak salah saya 4 balik. Dari sana saya mulai mencari di internet,
ya kan? Ya kan saya mencari di internet karena kebetulan perlu dikoreksi, saya ini di MUI Kabupaten Cianjur itu sebagai Wakil Ketua Komisi Infokom, Informasi dan Komunikasi MUI Kabupaten Cianjur. Jadi untuk informatika saya paham betul. Saya cari di internet, ya kan? Saya waktu itu mendapatkan salah satu orang yang sembuh karena diabetes, ya kan, dari sebuah herbal dari Medan. Waktu itu saya beli sekitar 200.000, 250.000 lah satu botol herbal. Bukan botol, dia berupa serbuk. Oke. Berupa serbuk dari tembu yang dibakar. Itu saya minum. Ketika saya minum, cek ini kenapa kok nggak turun-turun. Saya tusukkan 250, 300, 200, 300, rata-rata seperti itu, nggak turun-turun. Ini kok katanya menyembuhkan, tapi yang namanya ditusuk itu harus di bawah dong kalau mau sembuh. Ya dari sana saya mulai mencari kemana-mana. Saya dari Google kalau nggak salah itu, karena sambil terbaring sakit waktu itu, ya kan, waktu lebih banyak untuk mencari kan. Ketemulah saya dengan grup Stop Diabetesitas, ya kan, gizi dan nutrisi yang benar. Itu waktu itu saya mendapatkan 4 grup di Facebook itu. Ceritanya nih, ketika saya masuk, admin langsung menyetujui 3 grup itu. Ketika saya menyetujui, itu langsung menawarkan penjualan obat herbal, ya kan. Saya bilang, wah ini udah enggak, ini udah saya herbal, udah obat herbal itu saya untuk mengobati diabetes itu bukan 1, 2. Itu salah satu yang saya ceritakan tadi, itu hanya salah satu saja. Berbagai macam obat herbal, karena saya tidak mau obat, pengennya herbal, itu kan, itu saya ikuti semuanya. Nah, dapatlah di Facebook, saya grup 4 grup Facebook. Ternyata saya di grup Stop Diabetesitas inilah banyak teman-teman. Saya terus baca dari atas ke bawah, ingat betul waktu itu. Waktu itu ulang tahun istri saya, 2021, 25 Mei. Saya mulai fokus ke grup Facebook Stop Diabetesitas. Saya coba foto makanan saya, ada daging, ada jagung, ada wortel, ada segala macam. Ini sudah benar nggak saya makan ini? Saya langsung upload di grup. Jawabnya, itu kok kenapa masih ada jagung? Udah masih ada segala macam kan yang karbohidrat itu. Itu pengalaman pertama waktu itu saya. Wah, dari sana saya mulai lihat teman-teman di bawah. Oh, ternyata ZK dan IF itu seperti ini. ZK dan IF itu seperti ini. Saya coba waktu itu. Walaupun dalam waktu 1 minggu itu berat. Sekarang saya potong sebentar. Biasanya pada titik ini saya jelaskan ke teman-teman ZK, IF itu apa. Ya. Tapi sekarang ini kita balikin. Tolong Bapak secara singkat jelaskan sama mereka ZK sama IF itu apa. Singkat aja. ZK itu kan zero karbo. Artinya yang dikatakan bahwa tadi ya ada beberapa dokter yang menyarankan untuk mengurangi karbohidrat, mengurangi terutama nasi, mie dan kentang, karena itu masih itu saja kata mereka, dikurangi saja. Ternyata di ZK ini 0, bukan hanya dikurangi, 0, tidak ada. So teman-teman ya, ZK zero karbo, sama sekali tidak makan sesuatu yang karbohidrat dan gula. Betul. Terus intermittent fasting. Intermittent fasting waktu itu saya coba dengan puasa, ya kan. Jam 4 subuh saya sudah selesai makan, sebelum subuh itu saya sudah selesai makan. Baru nanti makan lagi itu jam 8 malam. 16 jam yang IF itu yang saya laksanakan. Ternyata terlalu berat. Ya kan? Terlalu berat di waktu siang karena banyak aktivitas. Akhirnya saya ganti ke sore. Oke, sekarang satu pertanyaan yang saya yakin ratusan ribuan orang punya. Bedanya dengan puasa agama. Nah gini. Kalau puasa agama itu kan kewajiban setiap orang muslim ini melaksanakan di setiap bulan Ramadan. Dia sebelum subuh mulai berpuasa dan berbuka di waktu maghrib. Kalau dihitung ini waktunya hanya 14 jam. Bahkan bisa saja 13 jam berapa menit kan gitu loh. Sementara di aturan sendiri yang dibuat itu 16 jam. Ya kan? Sehingga kalau saya puasa waktu itu, saya mulai sebelum subuh berhenti. Kalau di Islam disebutnya sahur kan. Sahur berhenti subuh. Maka waktu maghrib itu saya nggak makan. Saya hanya minum air putih saja. Hanya untuk membatalkan puasa saja. Minum air putih, baru jam 8 malam saya makan. Oke, guys.
mungkin saya pancing-pancing lagi masih belum keluar. Menurut saya perbedaan yang paling menonjol, ya perbedaan, saya nggak bilang lebih baik atau lebih buruk, adalah bahwa dalam puasa kesehatan kita boleh minum. Minum air, minum kopi, pokoknya minum sesuatu yang tidak berisi kalori, tidak berisi gula, itu kita boleh. Itu yang paling menonjol, ya. Oke, ada juga bedanya di waktu atau segala macam, tapi di puasa kesehatan kita boleh minum, tidak ada pembatasan sama sekali, hanya makanan saja. Oke. Ya, terus masuk ke grupnya, Anda mulai menerapkan, oh ya, by the way, grup, di sini bicarakan grup. Kebetulan kami mempunyai komunitas di Facebook, mungkin komunitas sudah yang terbesar di Indonesia, di mana orang memperjuang kesehatan, khususnya diabetes, mengatasi diabetes hanya dengan gizi dan nutrisi saja. Sekarang sudah 16.000 atau lebih anggotanya, dan ratusan di antaranya sudah keluar dari cengkraman diabetes hanya dengan gizi dan nutrisi saja. Bila mana Anda tertarik, silahkan join pada grup tersebut. Linknya saya taruh di bawah di bagian deskripsinya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Setelah Anda mulai menerapkan zero karbonnya sama puasa intermittent fastingnya, apa yang terjadi? Itu Coach, pengalaman pertama 2 bulan pertama itu begitu berat Coach. Yang mana yang berat? Pertama 1 minggu peralihan dari kebiasaan makan nasi dan karbohidrat dan juga makanan-makanan enak. Sementara saya harus ketat dengan anjuran yang ada di ZK dan IF. Saya keberatan. Saya keberatan sekali kalau Anda bilang dengan tinggalkan makanan enak. Emang seekor ayam goreng nggak enak? Ya, maksudnya makanan enak di sini ini tadi itu yang tidak mengandung karbohidrat, ya kan? Yang hal-hal yang itulah gitu kan? Ya, tapi saya nggak mau bahwa kita memberikan kesan kepada teman-teman bahwa kita ikutin pola makan ZK itu berarti nggak enak. Ya, intinya makan ZK maupun tidak ZK sebetulnya masih enak-enak juga. Yang berat itu meninggalkan nasinya, Coach. Ya kan? Ya, tapi itu cuma 2 mingguan. 2 mingguan. Beratnya itu yang pertama lemes tubuh. Lemes, yang namanya lemes. Sementara minum hanya air putih, hanya kopi, hanya teh tanpa gula. Waktu itu saya itu baru tahu tuh stevia itu sangat memang benar-benar membantu gitu loh, yang tadinya biasanya makan manis dan tidak. Yang berat itu Coach begini. 1, lemes. Kedua, dalam waktu 3 minggu kalau nggak salah, saya itu punya sinusitis, Coach. Ya kan? Tiba-tiba pilek saya berat yang selama hidup saya nggak pernah saya pilek seperti itu. 1 minggu penuh saya berat, yang namanya berat itu, ya kan? Ya kan? Nah, setelah itu saya tanya ke teman-teman dokter, karena kan saya bersepeda dengan teman-teman dokter. Wah, katanya itu proses pembuangan racun di dalang tubuh. Karena Aang sering puasa katanya kan gitu. Nah, bukan hanya ini, setelah itu saya pusing. Itu sekitar 3 hari. Pokoknya selama 1-2 bulan itu keluar penyakit-penyakit yang tidak ada sebab di dalam tubuh saya. Ya kan? Saya itu kena neuropati juga, Coach. Jadi kalau mau tidur tuh kaki panas banget. Kalau bahasa Sunda itu runyem gitu. Kayak begini, cecek kayak begitu kan gitu loh. Nah, itu berat selama 2 minggu itu. Nah, saking beratnya saya lihat Coach di grup selalu menganjurkan untuk puasa long fasting. Ya kan? Puasa panjang, betul. Puasa panjang. Itu saya ingat betul, saya coba waktu itu setelah 2 bulan saya coba long fasting. Dimulai waktu itu hari Rabu, hari Rabu zuhur. Saya mulai meniatkan untuk long fasting, saya minum cuka, saya minum air putih, teh sama teh sama ya Allah kopi. Saya ingat betul waktu itu minum coklat, Coach. Yang mengingatkan itu teh Ciaki Asari itu. Loh kok long fasting masih ada coklat katanya kan gitu. Ingat betul waktu itu tuh. Saya berhentikan minum coklat kan gitu kan. Nah, dari mulai itu saya olahraga. Saya bersepeda, hari Rabu saya masih berkuat bersepeda, hari Kamis saya berkuat bersepeda, hari Jumat saya kuat bersepeda. Tetap saya hanya minum air putih, banyaknya air putih, air cuka, air kopi. Gitu kan, waktu itu saya tanpa stevia, ya kan, karena saya memang penikmat kopi juga yang tanpa gula sebetulnya kan gitu. Mulailah hari Sabtu, Coach. Hari Sabtu itu mulai kerasa lemes tubuh itu. Saya sudah nggak kuat bersepeda, ya kan, udah lebih banyak beraktivitas di rumah, diam di rumah.
hari Ahad jam 4 sore saya baru bisa batal puasa. Itu berapa dapatnya semua? 100 jam. 100 jam langsung. Jam langsung itu karena memang ikan ini pengen saya harus sembuh. Saya pengen sembuh. Aktivitas saya begitu padat, masa saya seperti ini? Saya jadi cukup kagum dan saya tepuk tangan karena kebanyakan orang kalau pertamanya suruh long fasting, dia 24 jam aja susah minta ampun. Dan saya pun nggak ingat persisnya, tapi kayaknya pada pertamanya cuma dapat 2,5 hari. So sekarang ini Coach, maaf saya potong ya. Saya potong. Yang paling menjadi semangat saya melaksanakan long fasting itu apa? Karena saya penyakitnya ini, sakit di sini Coach. Sehingga keperasaan itu saya takut mati, maaf. Ya kan? Aduh, perasaan nggak tahu perasaan apa ini. Oh, saya mau mati ini, saya mau mati. Seperti itu, saya mau meninggal. Saya punya istri, saya punya anak. Itu terus yang di dalam dihantui di pikiran saya. Ya kan? Makanya saya semangat. Masa anak-anak saya masih kecil, ya kan? Saya juga baru berumur 40 harus ditinggalkan. Tapi ya memang kalau takdir Allah, kita juga tahu. Tapi tetap ikhtiar ini wajib. Syariat ini wajib. Ya saya melaksanakan ikhtiar, saya melaksanakan syariat. Untuk bisa bagaimana caranya saya harus sehat. Nah itulah yang menjadi motivasi saya sehingga saya melaksanakan IF. Melaksanakan long fasting sampai 100 jam, orang aneh semuanya. Oke. Ya kan? Mulai kapan mulai terasa bahwa berkhasiat? Karena Bapak pasti juga lumayan rajin tusuk juga segala macam. So kira-kira kita barusan jelaskan sama teman-teman bahwa 2 minggu pertamanya cukup payah dengan keluhan ini, keluhan itu. Tapi kan pasti satu saatnya keluhannya ada perubahan. Itu 1 minggu itu. 1 minggu kerasa ke tubuh itu. Karena saya selalu ingat apa yang katakan Coach, ikuti alarm tubuh. Ya kan? Alarm tubuh inilah yang membedakan sehingga saya terus mau. Ya kan? Karena banyak perbedaannya itu. Ya kan? Selama saya belum melaksanakan IF dan ZK itu kan satu sering demam. Ya kan? Ini sakit selalu. Nah ini mulai berkurang sakitnya. Kan gitu kan? Maaf ya, saya agak ngotot. Tusuk nggak? Tusuk. Ya oke. Nah sekarang sekarang kita lihat masalah tusuknya, dari situ sudah kelihatannya turun-turun nih. Kelihatan turun-turun. Bahkan kalau yang waktu itu saya aneh itu setelah 1 minggu saya melaksanakan IF dan ZK, di hari setelah 2 jam saya makan itu turun, tapi waktu bangun tidur belum makan apa-apa. Bangun tidur itu berarti saya sudah 14 jam, Coach. 14 jam saya IF dan intermittent fasting, ternyata kok naik gitu loh. Biasa saya dapat 180, bangun tidur 280. Sehingga waktu itu Teh Ciaki itu jawab, itu katanya fenomena Fajar kalau nggak salah. Oke, saya ikutin karena memang waktu-waktu pertama itu kan kita selalu pengen tahu, banyak nanya di grup. Wah, pokoknya kepo lah kalau orang saya bilang, saya banyak tanya kan gitu loh. Itu pokoknya yang saya rasakan yang paling terberat melaksanakan IF dan ZK itu 1 bulan. Okay. Nah, setelah 1 bulan happy. Oke, tapi selain happy, rasanya sekarang udah mulai terjadi penurunan gula darahnya apa masih belum juga? Ini waktu itu saya itu kan disarankan untuk tes HbA1c. Nah, ya kan? Ya, betul. Ya kan? Saya nggak tahu apa itu HbA1c. Saya cari-cari di lab, ternyata ada kan di Cianjur. Tapi bukan labnya tidak yang terkenal kan, hanya lab-lab klinik biasa kan. Saya coba ke sana. Ternyata waktu itu saya sampai 12. 1 bulan setelah saya mulai ZK dan IF. Baru saya melaksanakan HbA1c. Karena 1 bulan itu saya masih dirundung dengan penyakit-penyakit yang aneh itu. Yang datang secara tiba-tiba gitu loh. Oke, kita langsung fast forward aja. Yang pertamanya dapat 12 sekian. Kapan Bapak ukur lagi dan pada saat itu dapat berapa? Sesuai arahan Coach, 3 bulan kemudian. 3 bulan kemudian? Saya dapat 8,3. Ya kan? Nah, 3 bulan 8,3. Wah, sudah turun nih, bagus nih. Ya kan? Karena memang tubuh sudah merasakan nih enak. Ya kan? Yang sakit di perutnya sudah nggak ada, apa nggak ada. Yang tinggal 1 lagi. Waktu itu saya itu neuropatinya Coach. Yang panas di kakinya ini yang jadi motivasi terus kan gitu loh. 3 bulan lagi saya coba ke lab lagi, itu saya 6,4. Jadi fase saya dari pertama 12, 3 bulan kemudian 8,3, 3 bulan kemudian 6,4. Itu tahun sabaraha? Awal 2022. Awal 2022. Ketika rame-ramenya COVID tuh. Oke. Habis itu pernah lagi nggak
Karena yang saya sekarang mau tanyakan, HbA1c yang paling rendah Anda pernah dapat sabaraha? 6,4 itu. 6,4 itu. Itu makanya saya undang Coach ke sini ini, kaget saya gitu loh. Sekarang baru aja seminggu yang lalu saya coba tes itu 6,8, kok naik lagi 4 poin gitu loh. Makanya waduh, ini perlu ada yang perlu dijelaskan kenapa kok bisa seperti itu gitu loh, Coach. Oke. Saya terima tantangannya untuk menjelaskan. Ya. Bahkan saya senang sekali bahwa saya punya kesempatan menjelaskan pada seseorang yang mengalami seperti Bapak, di mana terjadi malah menjadi lebih buruk secara HbA1c-nya. Tuh. Karena itu bukan hal yang luar biasa, justru itu sayangnya hal yang sering terjadi terlalu sering. Ya. Karena apa? Bapak kan tadi ceritakan neuropati, sakit ini, demam, pokoknya Bapak rasanya sama sekali nggak oke punya badannya. Ya. Tapi setelah beberapa bulan, setengah tahun, 1 tahun, Bapak menerapkan zero karbo, intermittent fasting, Bapak juga meningkatkan olahraga, kan secara berangsur semuanya membaik kan? Ya. Bahkan boleh dikatakan sebahagian malah hilang total. Betul. Nah, yang terjadi salah persepsi dan saya takut itu juga terjadi di Bapak adalah bahwa kalian pikir, yuk saya udah sembuh, saya udah boleh seperti semula atau apalah ya. Tetapi ya ternyata persepsi itu salah ya. Saya merasa tidak ada gunanya kalau kita sekarang benar-benar secara teliti melihat kapan Bapak makan apa, apakah Bapak terlalu longgar di puasanya, apakah Bapak terlalu sering menyeleweng nasi kue atau apa, itu Bapak tahu sendiri. Itu kita nggak sama sekali nggak perlu ngomong. Terus terang, jujur, saya ini ya gimana ya, merasa tumbuh, merasa sehat gitu loh. Jadi tubuh saya sudah sehat, neuropati saya sudah mulai mungkin sekarang tinggal 5% lagi. Sudah merasa menghilang, merasa tumbuh. Gua udah sehat, coba aja makan makanan yang lain. Terus terang kalau sampai sekarang saya nasi enggak, Coach. 2 tahun sampai sekarang enggak. Tapi padahal si nasi dia malah problemnya yang paling kecil. Betul. Yang problemnya adalah di kue. Kue enggak juga, Coach. Saya itu makannya lebih banyaknya mie, Coach. Oke. Ya plus Karena apa? Maaf ya. Karena aktivitasnya begitu padat. Maaf, saya di MUI, di NU, terus jauh-jauh. Nah, ya kan? itu dia. Nah, itu kalau lapar nyari makan nggak ada, hanya cuma ada mie, ya mie. Aduh, ini. Padahal saya tahu bahwa itu buruk gitu loh. Tapi ya gimana lagi kan gitu. Dan Pak Ang, bukan hanya itu aja, tapi problemnya juga adalah Bapak sebagai orang NU, MUI, acara ini, acara itu. Di Indonesia nggak pernah ada acara yang nggak ada makan. Dan kalau makan, nggak ada yang makanan sehat. Terus terang, Coach, ormas NU itu ormas yang sering makan. Ya, itu dia. Tahlilan, makan. Nggak usah. Acara, makan. Apa-apa, makan. Ya itu maksudnya. Itu nggak usah ke NU, MUI, pemerintah ke pribadi ke apalah. Ya memang kebudayaan di Indonesia kumpul makan. Ya. Cuma maksudnya kalau di NU itu lebih banyak acaranya gitu loh. Lebih banyak sekali acaranya. Adanya tahlilan, tabligh akbar, pengajian. Apalagi saya posisi sebagai sekretaris NU Cianjur. Itu mungkin, Coach, kalau mau saya datangin tiap hari, tiap siang undangan itu. Ya kan? Undangan dari kecamatan, undangan dari desa, belum undangan dari kabupaten. Itu muter. Dan selama itu makan, dan makan. Itu, Coach. Tetapi saya merasa setelah kita sudah terima piringnya, sudah kita tumpukin ini, itu segala macam, orang sudah happy bahwa kita ikutin undangan mereka untuk makan. Kalau kita secara diam-diam balikin lagi ke sana, nggak ada yang perhatiin Bapak makan atau tidak. Betul sih, Coach. Tapi kan itu kan dibarengin dengan lapar juga, Coach. Ya kan, ketika dibarengin lapar, makanan selalu ada.
Ini coach, yang saya buruk itu ya maaf ya, ini pengalaman saya selama 4 bulan ini yang sangat buruk menurut saya, dan ini memang sudah terasa. Akhirnya biasanya harusnya dari 6,4 itu saya turun, malah ini 6,8. Tunggu dulu. Sekarang kita bicarakan karena Bapak nantangin saya lapar. Ya, gini aja deh. Coba selama beberapa hari ke depan, paginya makan paling sedikit 4 telur. Kalau bisa malah 5 atau 6. Nggak usah sampai udah nggak enak, tapi semaksimal mungkin sama 2 potong ayam. Anda akan melihat bahwa Anda tidak akan lapar sampai sorenya. Kuncinya ada di proteinnya, ya. Maka semakin banyak Bapak makan proteinnya, semakin Anda bisa melawan kelaparannya. Ya. Tapi saya merasa nggak cocoknya kita di acara ini menguraikan segala macam. Tapi intinya adalah, sekali lagi guys, saya senang sekali punya contohnya seperti Pak Aang ini adalah bahwa banyak orang mengalami sebagai berikut. Mereka dapat sakit sekali gara-gara diabetes, HbA1c tinggi, bla bla bla. Mereka ketemu misalnya Facebook grupnya saya. Mereka menerapkan zero karbo, intermittent fasting beberapa minggu. Bahkan ada yang hanya dalam 1-2 bulan hampir semua gejalanya hilang. Sehingga senang. Waduh, kayaknya saya sudah sembuh. And then kemudian terjadi longgar. Ada yang lebih longgar di puasa, ada yang lebih longgar di makanan, ada yang lebih malas di olahraga. Tetapi guys, kalian tidak benar-benar sembuh, ya. Saya juga nggak mau sekarang terlalu mengungkap sembuh tidak sembuhnya. Tetapi jangan anggap bahwa gejala-gejalanya hilang itu berarti kita sembuh. Karena satu hal lagi yang kebanyakan orang lupa adalah diabetes itu adalah satu penyakit yang sebenarnya sudah terjadi dan berkembang 10 sampai 20 tahun sebelum keluar gejalanya. Ya. Oleh sebab itu, Bapak punya banyak pilihan. Bapak mau lebih main puasa, ya, karena walaupun Bapak orang banyak di umum sini sana acara ini itu pasti juga ada harinya yang enggak. Ya udah, hari itu udah nggak makan sama sekali, bukan IF. Total, itu satu ya yang bisa kita. Yang satu laginya kita memperketat di ZK-nya. Sehingga sedikit pun nasi enggak, sedikit pun buah enggak, sedikit pun apalah pelanggaran. Tapi sekarang tak kasih tahu yang paling berarti, yang paling bisa mempengaruhi seluruh diabetesan adalah olahraga. Ya. Saya tuh orangnya pernah didokumentasi. Saya nekat, saya makan kue, gula darah saya lompat sampai 250, saya jalan kaki selama 1,5 jam, gula darahnya balik ke 70-80, ya. Dan memang itu yang saya sekarang sering dimarahin sama istri segala macam. Kamu tuh punya diabetes, makan coklat, makan ini, makan itu. Ya tapi yang dilupakan adalah bahwa saya melakukan sampai 2-3 jam olahraga setiap hari. Saya paginya jalan kaki, siangnya berenang, malamnya jalan kaki. Whatever lah, ya, sesuai dengan kesukaan masing-masing. Tapi yang penting Bapak sadar adalah bahwa Bapak punya beberapa caranya untuk mengendalikan gula darah dan untuk kembali. Karena apa? Ya. Masalahnya juga adalah bahwa semua masalah dan akibat diabetes seperti neuropati, problem yang suka cuman laki-laki punya, itu dengan HbA1c 6, sekian, entah 6,5, 6,8, apalagi kalau lebih tinggi, itu bukan hilang, itu pasti akan datang lagi. Cuman datangnya lebih pelan, itu saja. Oleh sebab itu jangan diabetesnya dinilai hanya dari rasanya saja, tapi juga berpatok kepada HbA1c. Dan dari 3 cara yang saya tadi jelaskan, olahraga, memperketat ZK-nya, dan puasanya. Puasanya by the way, mau puasa panjang atau mau lebih ketat intermittent fasting, itu terserah lah. Tapi hal yang paling penting yang saya mau pesan sama Pak Aang, karena saya juga sayang sama Pak Aang sebagai sahabat saya, dan kepada kalian adalah, ya, hati-hati dengan seperti Pak Aang punya keluhannya hampir semuanya sudah hilang, tapi HbA1c 6,4, 6,5, 6,8 seperti beliau
itu masih tetap bahaya karena segala keburukan yang terjadi gara-gara diabetes tetap akan datang, cuman datangnya lebih lambat saja. Ya. So itu saja yang saya bisa bilang. Dan saya juga nggak mau bilang Bapak harus sekian, tapi jelas harus kita turun di bawah 6. Dan itu sangat amat mungkin. Sangat amat mungkin. Ya, makanya Coach karena merasa sehat itu, terutama maaf ya urusan ranjang. Dulu itu Coach, waduh, jelek banget itu. Udah nggak ada urusannya, bukan bilang jangan bilang urusannya jelek ya udah nggak ada urusan. Setelah saya ZKIF itu bisa setiap hari Coach. Nah dengar guys, ya. Ya sampai sekarang sih setiap hari. Ya tapi kalau lu mau terus seperti itu, HbA1c harus turun. Maaf, bukan saya bermaksud untuk nakut-nakutin atau apa, tapi itu yang jelas terlihat dari data dan sainsnya ya, bahwa dengan HbA1c mau bilang di atas 5,8, mau di atas 6, saya juga nggak mau terlalu patok, tapi yang ketinggian itu semuanya datang, tapi datangnya lebih lambat. So, kalau Bapak tidak bertindak dari 3 level yang saya tadi jelaskan, pasti lambat launnya akan datang lagi. Kalau IF, Coach, sampai sekarang saya ketat. IF saya ketat banget. Maaf, saya punya kabar buruk, Pak. Dari semua yang kita membahas, IF itu yang paling tidak efektifnya. Saya suka sering di grup sudah lama bilang sebenarnya IF nggak ada apa-apanya. Ya. Karena apa? Karena banyak orang anggap waduh IF ini adalah sesuatu yang spesial atau apa. Tapi coba pikir nenek moyang kita yang hidup, nggak tahu lah 2000-3000 tahun yang lalu. Mereka kebanyakan cuma makan sekali sehari, kadang-kadang 2 kali. Tapi tidak makan 3 kali sehari itu sebenarnya sesuatu yang sangat amat wajar, bukan sesuatu yang unggul. So kalau Bapak mau main di puasa panjangnya. Puasa panjangnya, dan kalau tidak salah kan itu kita nanti juga mau punya rencana untuk bikin satu acara lagi di mana kita membahas hubungan antara Islam sama kesehatan. Di dalam Islam pun kalau nggak salah Nabi Muhammad juga sewaktu-waktu ambil puasa panjang. Dan Buddha, Kristen, Hindu, semua mereka punya puasa panjangnya. Dan di dalam dunia medis Paracelsus, Socrates, dan beberapa tokoh-tokoh besar di dalam dunia medisnya, mereka juga bilang puasa panjang itu sangat dahsyat efektifnya. So, kalau itu memang sesuatu yang cocok bagi Anda, mau sekali sebulan, bolehlah. Mau setiap 2-3 bulan, bolehlah. So, itu saya sarankan. Tapi, seperti kita juga tadi sudah bahas sebelum kita mulai syuting, favorit saya dari semua adalah olahraga. Ya makanya penerapan ini kan dari mulai saya mengikuti IF dan ZK itu kan 3 yang saya lihat itu kan setelah saya pelajari di beberapa artikel itu. Pola makan, pola pikir, pola hidup. Alhamdulillah memang saya berubah total 3 ini semuanya kan gitu loh Coach. Nah cuma ya saya kaget ini aja. Harusnya dari 6,4 itu turun, ini malah naik jadi ke 6,8 ya kan. Tapi memang kebiasaan buruk saya selama 4 bulan ini. Karena Cianjur kan dilanda gempa, Coach, maaf ya. Dan di sana itu saya aktivitas begitu padat menerima tamu dari mana-mana sehingga banyak. Ya tapi jangan menerima tamu, pergilah keluar, selamatin orang, bantuin mereka membangun kembali rumah. Ya keluarin keringatnya, dapat olahraga. Ya akhirnya itu saya itu tadi makanannya mie. Nasi memang udah enggak, tapi mie itu asalnya itu untuk untuk menambal gitu loh. Karena saking laparnya nggak ada makanan di sana sini, akhirnya adanya mie kan gitu loh. Terus kalau enggak gorengan Coach dan kerupuk. Aduh kerupuk itu kan saya itu paling senang dari kecil itu senangnya kerupuk gitu loh. Nggak bisa ninggalin apalagi kerupuk udang gitu tuh. Gini aja deh. Kayaknya Bapak ini orangnya perlu sedikit takut-takut, perlu shock ya. Coba aja setelah satu saatnya Bapak makan mie, makan kerupuk ini itu 1 jam, 2 jam kemudian tusuk. Supaya Bapak lihat 200-nya dapat lagi atau 250. Karena dengan demikian mungkin Bapak shock. Itu biasanya 3 bulan pertama itu saya konsisten menusuk. Habis tidur, habis makan, habis konsisten. Ini sekarang kesini merasa saya sehat itu loh. Sampai lupa saya menusuk. Ya itulah masalahnya. Itulah masalahnya bahwa kalian merasa terlalu sehat dan diabetes secara gelap datang kembali lah.
ya udahlah, saya merasa sih cukup lah. Bapak sekarang sudah paham, dan saya juga di depan mungkin ratusan ribu orang tegur Bapak. Kan Bapak ingat berapa lama saya harus bilang, Pak, tolong HbA1c, Pak, tolong HbA1c. So itu tolong, saya juga nggak bilang bahwa harus setiap 3 bulan, tapi paling sedikit 3, 4, 5 bulan lah. Apalagi kalau masih belum kita benar-benar bagus lah. Ya. Itu saja yang saya pesankan. Betul. Teman-teman, mumpung Pak Ang orangnya sibuk minta ampun dan bentar lagi ada tamu lagi mau datang, jangan-jangan sampai dia makan lagi ya. Saya mau menutupi acara, cuman saya punya satu pesan ya sebelum kita tutupin. Bagi teman-teman yang merasa acara ini bermanfaat, tolong di-sharing kemana-mana. Jangan lupa dikasih like-nya pada YouTube sini, karena dengan kasih like, YouTube akan memperlihatkan video ini kepada lebih banyak orang. Dan tentunya yang paling bermanfaat adalah kalau kalian subscribe pada channelnya kami ya. Dan link-link untuk gabung ke grup dan untuk materi-materi yang mau barangkali kalian pelajari untuk bagaimana caranya untuk mengatasi diabetes, itu semua saya taruh di bagian deskripsi dari video ini. Dan satu lagi, kalau kalian merasa video ini bermanfaat dan kalian mau melihat satu kisah atau malah 2 kisah dari orang yang telah benar-benar berhasil mengatasi diabetes hanya dengan gizi dan nutrisi dan pola makan dan pola hidup, silahkan nonton 2 video yang ini.